Perlunya kesucian hati dalam menuntut ilmu. Sahabat, jika kita ibaratkan, ilmu itu laksana air, dan hati adalah gelas yang menjadi wadahnya. Kualitas gelas tersebut sangat mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jika gelasnya bersih, maka airnya akan jernih dan segar. Sebaliknya, jika gelasnya kotor, maka air akan keruh dan tidak bisa diminum. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Syekh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali atau yang lebih dikenal dengan Imam Al-Ghazali menjelaskan, dalam menuntut ilmu, hendaknya hati dibersihkan dari sifat-sifat tercela. Ini salah satu syarat utama bagi penuntut ilmu. Bagaimana supaya hati yang akan disinggahi ilmu, betul-betul bersih dari hal-hal menghalangi masuknya ilmu? Syarat yang pertama dalam menuntut ilmu adalah mensucikan hati dari akhlak-akhlak buruk dan sifat-sifat tercela. Karena pada hakikat, mencari ilmu merupakan ibadah, salat yang bersifat rahasia, dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala secara batin. Sebagaimana salat yang merupakan ibadah zahir tidak sah kecuali dengan mensucikan diri secara zahir dari hadat dan najis. Demikian pula dalam menghidupkan hati dengan ilmu, tidak bisa kecuali setelah mensucikan hati dari akhlak-akhlak buruk dan sifat-sifat yang najis. Dari penjelasan di atas, Imam Al-Ghazali menganalogikan orang yang mencari ilmu itu layaknya orang yang menunaikan salat. Salat tidak akan sah kecuali jika harus suci dari hadat dan najis. Demikian pula dalam menuntut ilmu, tidak bisa maksimal kecuali terlebih dahulu mensucikan hati dari sifat dan akhlak tercela seperti rasa sombong, dengki, dendam, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Al-Ghazali mengutip sebuah hadits agama dibangun atas dasar kebersihan. Melalui hadits tersebut, Al-Ghazali menegaskan bahwa kebersihan, baik zahir maupun batin, merupakan ajaran penting dalam agama. Demikian pula menuntut ilmu yang merupakan hal urgen dalam agama, kebersihan hati menjadi syarat yang tidak boleh dilupakan. Perlu kita tegaskan, bahwa kebersihan itu tidak berkaitan dengan sesuatu yang tampak oleh mata saja, tetapi sesuatu yang tidak tampak abstrak pun juga bisa kotor dan bisa bersih. Kadang sesuatu begitu terlihat bersih luarnya, tetapi dalamnya kotor dan najis. Pun sebaliknya, kadang luarnya kotor, tapi dalamnya bersih dan suci. Contoh ini bisa kita temukan dalam salah satu hadits Nabi yang berbunyi, sungguh orang-orang musyrik itu adalah najis. Bagaimana maksud najis pada hadits di atas? Maksudnya adalah orang musyrik, yang menyekutukan Allah, najis secara batin. Kendati badannya tampak bersih dan wangi. Tapi bersih dan wanginya itu hanya luarnya saja. Kemusyrikan dalam dirinya lah yang membuat najis secara batin. Artinya, hati yang merupakan perkara batin, juga bisa suci dan bisa najis. Najisnya hati itu adalah ketika di dalamnya bersemayam sifat-sifat tercela. Mengapa hati yang kotor dan najis tidak bisa dimasuki ilmu? Menurut Al-Ghazali, Allah saat meletakkan ilmu di hati hambanya adalah melalui perantara malaikat. Jika hatinya kotor dan najis, maka malaikat tidak akan memasukinya untuk membawa dan meletakkan ilmu. Oleh karena itu, dalam sebuah hadits disebutkan, artinya, malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat seekor anjing. Dalam hukum Islam, seekor anjing dihukumi najis mugholazah, najis berat. Oleh karena itu malaikat tidak akan mendekatinya. Sehingga rumah yang di dalamnya terdapat seekor anjing, tidak akan dimasuki oleh malaikat untuk membawa berkah dan rahmat dari Allah. Demikian pula hati yang kotor dan najis, tidak akan memperoleh ilmu, karena malaikat yang ditugasi membawa ilmu tidak mau memasukinya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang gemar melakukan maksiat dan jelas memiliki sifat-sifat buruk serta hatinya kotor dan najis? Tetapi mereka tetap diberikan ilmu oleh Allah. Orang yang demikian itu ibarat meminum racun, padahal ia tahu bahwa yang diminumnya adalah racun. Menurut Al-Ghazali, maksiat yang ia perbuat adalah racun yang ia sadari bahwa itu racun. Ia tahu dan sadar bahwa maksiat dapat membuat kotor hatinya, tetapi tetap saja melakukannya. Sesungguhnya, lanjut Al-Ghazali, yang diperolehnya itu bukanlah ilmu sejati.
Sebab, ilmu yang dimilikinya sebatas materi-materi yang ia baca dan ia hafalkan saja. Tetapi tidak tertancap di dalam hati dan menjadi cahaya baginya. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud pernah berkata, ilmu sejati bukanlah dengan banyaknya riwayat, tetapi ilmu sejati adalah cahaya yang terpatri di hati. Dari ucapan Ibnu Mas'ud di atas, kita memahami bahwa ilmu sejati bukanlah ketika seseorang hafal banyak hal dan mengerti ini dan itu. Ilmu yang diperolehnya tidak membuat ketaatan kepada Allah meningkat. Tapi ilmu sejati adalah yang menjadi cahaya di hati dan senantiasa meningkatkan ketaatan hamba padanya. Oleh karena itu, masih menurut Al-Ghazali, jika ada ulama besar dengan ilmu agama yang dalam dan luas, tapi akhlaknya buruk, maka ulama yang demikian adalah orang yang ilmunya sedikit manfaat. Kemanfaatan ilmunya sangat sedikit, padahal ilmu yang dimilikinya begitu banyak. Ilmu yang bermanfaat adalah jika diamalkan karena Allah Ta'ala dan semakin membuat pemiliknya dekat dengannya. Syekh Waqi berkata padaku bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan pada orang yang bermaksiat. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.